Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengaus kitab Qurratul Uyun halaman 58. Qala fil madkhal wa yata'ayyanu alayhi ay yu'allima 'abdahu wa amatahu as-salata wal qira'ata wa ma yahtajani ilayhi min umuri dinihima kama yajibu dhalika alayhi fi zawjatihi wa waladihi idh la farqa li'annahum min ra'iyatihi. Dalam kitab Al-Madkhal dijelaskan wa yata'ayyanu alaihi, menjadi kewajiban baginya, menjadi fardhu ain baginya, menjadi ketentuan baginya. Bagi siapa yang dimaksud adalah bagi seorang suami, seorang laki-laki, ayyu'allima abdahu, mengajarkan hamba budak sahayanya yang laki-laki, mengajarkan budaknya yang laki-laki, wa amatahu, dan budaknya yang perempuan. Mengajarkan apa? As-salata, salat, wal qira'ata, dan membaca, wa ma yahtajani ilaihi, dan sesuatu yang dibutuhkan oleh budak laki-laki dan budak perempuannya, min umuri dinihima, berupa hal-hal, berupa urusan agamanya. Sebagaimana hal itu juga wajib, kama yajibu dzalika alaihi, pada dirinya, fi zaujatihi, atas atau pada istrinya, wa waladihi, dan anaknya. Idla farqa, karena tidak ada perbedaan, li annahum min ra'iyatihi, karena semuanya termasuk rakyatnya, bawahannya, atau orang-orang yang berada dalam pengawasannya. Jadi dalam kitab Al-Madkhal ini, seorang laki-laki yang ia punya budak laki-laki atau punya budak perempuan, ia harus mengajari budak laki-laki dan budak perempuannya sholat, membaca, dan juga hal-hal yang dibutuhkan berupa urusan agama budak laki-laki dan budak perempuan ini. Sebagaimana hal itu juga menjadi wajib pada istri dan anaknya. Berarti istri dan anak juga harus diajari sholat, diajari membaca, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Karena semua itu adalah rakyat dari seorang laki-laki ini. Rakyat itu siapa? Orang-orang yang menjadi bawahannya, orang-orang yang berada dalam naungannya, orang-orang yang berada dalam perlindungannya. Qala fin nasihah, dalam kitab An-Nasihah dijelaskan, wa ya'muruha ay wujuban bis salati wa nahwiha. Seorang suami itu harus memerintah istrinya agar salat wajib, dan juga yang sejenis salat, yang seperti salat, seperti puasa, zakat. Itu harus, suami harus mengajari istrinya salat, zakat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa yu'allimuha fara'idha diniha, dan juga harus mengajari kewajiban-kewajiban agamanya. Kal haidi, seperti haid, wal ghusli, dan mandi besar. Hal-hal yang berhubungan dengan haid, hal-hal yang berhubungan dengan mandi besar, itu juga harus diajari. Aili anna Allah amarahu ayyaqiyaha an-nara, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada seorang suami agar menyelamatkan, agar menjaga istrinya tidak masuk neraka. Biqaulihi, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, jagalah oleh kalian, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan ahli-ahli kalian. Ahli kalian ini istri kalian. Naron, dijaga agar tidak masuk neraka. Qala fi syarhil Waghlisiyah, dalam syarahnya Al-Waghlisiyah dijelaskan, qala Ibnul Arabi berkata, ya ta'ayyanu, menjadi keharusan ala zauji, bagi seorang suami, ta'limu zaujatihi,
mengajarkan istrinya, au tamkinuha, atau memperkenankan istrinya, minat ta'allumi, ngaji. Diperbolehkan, perbolehkan istrimu kalau dia mau ngaji. Bal haddaha alaihi, bahkan seorang suami itu harus memotivasi istrinya agar ngaji. Wa amarha bihi, dan agar memerintah istrinya dengan ngaji itu. Wa illa fahuwa syarikuha fil ithmi, karena jika tidak sedemikian maka suami itu adalah partnernya sang istri dalam urusan dosa. In wafaqathu, jika istri juga menyetujui hal itu. Wa qad ba'a bihi in mana'ah ba'da talab. Bahkan dosa itu juga akan kembali kepada suami, ya toh? In mana'ah ba'da talab, jika sang suami itu mencegah istrinya setelah istrinya meminta izin untuk belajar. Jadi dalam penjelasan Al-Waghlisiyah ini luar biasa bagaimana perkataannya Ibnul Arabi ini. Jadi seorang suami ini harus mengajarkan istrinya atau memperkenankan istrinya untuk ngaji. Justru seorang suami itu harus mendorong bagaimana? Ya mendorong agar istrinya ngaji, mau belajar tentang agama Islam, dan memerintahkan dengan hal itu. Karena kalau ternyata tidak sedemikian, ternyata dia malah diam, tidak ada pekerjaan, tidak ada aksi untuk memotivasi, menyuruh dan memerintahnya, maka dia juga berbuat dosa. Dia termasuk partnernya sang istri dalam urusan dosa, jika istri juga mendukung dengan hal itu. Bahkan kalau misalnya istri itu meminta, "Mas, aku mau ngaji ya, ngaji terkait dengan sholat." Ternyata setelah minta begini sang istri izin, dia minta permisi, minta agar diperkenankan untuk ngaji, kok ternyata malah suami mencegah. Wah, ini nanti dosanya justru kembali kepada sang suami. Wal ujubu mimman yaghdabu 'alal mar'ati. Keheranan, aneh, orang yang marah pada seorang perempuan litadayyi'i maliha, karena menyia-nyiakan hartanya, wala yaghdabu 'alaiha, dan justru ia tidak marah kepada wanita tadi litadayyi'i diniha, karena menyia-nyiakan agamanya. Nas'alu, memohon, nas'alu, kita memohon Allah pada Allah al-afiyah, kesehatan. Katanya pengarang kita Qurratul Uyun, aneh, ada seorang suami melihat istrinya, dia itu ternyata menyia-nyiakan hartanya, boros luar biasa. Sudah, ternyata dimarahi habis-habisan sama sang suami. Banyak di zaman sekarang ini, ketika istrinya menghambur-hamburkan harta, boros dengan harta suaminya, suami pasti marah. Tapi kenapa kok ketika istrinya meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban agamanya, kenapa sang suami tadi tidak marah? Harusnya lebih marah, karena di dunia ini hidupnya sementara. Nah, seperti itu. Nah, ini butuh suami-suami yang betul-betul mau konsisten, mau menjaga istrinya. Jadi kalian boleh marah ketika istrimu menyia-nyiakan hartamu, itu juga baik. Tapi kamu harus lebih marah ketika dia menyia-nyiakan kewajibannya terkait dengan sholat. Kalau misalnya urusan bisnis online, marah ketika becus, apalagi kalau subuh tidak sholat. Nah, seperti itu. Rahmat kok ngelirik Rahmat ini, seperti itu. Jadi harus dipahami, kalau misalnya ada orang memarahi kamu subuh-subuh marah, misalnya bapak dan ibu kamu gedor-gedor pintu kamu karena kamu belum bangun subuh, itu layak, gitu. Ibumu ketika melihat kamu menyia-nyiakan harta
Juga ibumu marah, tapi urusan sholat harus lebih marah bapak dan ibu itu. Wa fi babin nikah, dalam bab nikah, fil minal ihya, dari kitab Ihya, anna awwala man yata'allaqu birrajuli yawmal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayuqifunahu baina yaday Allahi ta'ala wa yaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu fayaqtassu lahum minhu. Jadi dalam kajian nikah yang ada dalam keterangannya kitab Ihya, sesuatu pertama kali orang yang akan berhubungan dengan seorang laki-laki kelak di hari kiamat itu istri dan anaknya. Jadi pertama kali yang bertautan dan berhubungan dengan urusan kamu kelak di hari kiamat adalah urusan istri dan urusan anak. Itu yang akan melekat pada urusan kamu. Jadi urusan kamu pasti akan bermasalah dengan orang lain. Pertama kali orang lain itu akan mempermasalahkan adalah istri dan anak kamu, karena mereka yang akan nanti menjadikan hambatan kamu kelak di hari kiamat. Apa yang mereka lakukan? Katanya kitab ini, fayuqifunahu bayna yadayillahi ta'ala. Mereka akan memberhentikan suaminya di hadapan Allah Ta'ala. Wa yaquluna, dan istri dan anak akan berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina minhu, ambilkanlah untuk kami, bihaqqina dengan hak kami, minhu darinya. Dari siapa? Dari suami saya ini, dari bapak saya ini. Fa innahu ma 'allamana ma najhalu, karena suami saya ini ya Allah tidak mengajarkan kepada kami ma najhalu, sesuatu yang kami tidak ketahui. Coba. Jadi besok itu rahmat, istri itu akan komplain bersama anak kepada Allah, ini suami saya tidak mengajari kepada kami ya Allah terkait dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Wa kana yut'imunal harama, dia itu memberikan makanan kepada kami, makanan yang haram. La na'lamu, yang kami juga tidak tahu. Fayuqtassu lahum minhu. Akhirnya Allah Ta'ala itu menghukum orang ini, menghukum fayuqtassu lahum minhu, itu lalu diambil qisas atau diambil hukuman yang setimpal lahum untuk mereka, minhu darinya. Ya, saya tidak tahu di akhirat itu model mengembalikan hak itu modelnya kayak gimana hukumannya. Apakah sama seperti dengan guru-guru yang mengajarkan kami, kebaikannya ditransfer kepada istri dan anaknya, atau malah dosa istri dan anaknya justru ditambahkan menjadi beban kepada sang suami? Kita tidak tahu. Ya, kalau urusan akhirat, urusan punya hutang, misalnya kamu punya hutang 1.000, ya kembalikan 1.000. Lah kalau di akhirat apa? Cuma adanya dua, pahala atau siksa. Amal baik dan amal buruk. Ini kita belum tahu karena belum kiamat. Bisa jadi nanti malam misalnya suaminya rahmat, amal baikmu itu diambil, diberikan untuk istri dan anakmu, karena kamu tidak mengajari istri dan anakmu. Ternyata rahmat tidak punya amal baik. Terus apa yang mau diambil? Kejelekan istri dan anak ini malah ditambahkan kepada kamu. Wallahu a'lam. Cuma yang jelas di sini, fayaqtassu lahum minhu. Lalu Allah Ta'ala menghukum lahum, yang bermanfaat kepada mereka istri dan anak, minhu dari sang suami tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqa Allah ahadun
bi dzambin a'zama min jahalati ahli. Katanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalqa Allah, tidak akan bertemu kepada Allah. Siapa itu? Ahadun, siapapun itu, bi dzambin, dengan dosa, a'zama, yang lebih besar, min jahalati ahli, dari kebodohan istrinya. Allah. A'zama min jahalati ahli. Artinya di sini ini motivasi jangan sampai istri kita ini kemudian menjadi bodoh. Khususnya urusan agama. Istrimu tidak bisa download, tidak bisa ngupload, gak apa-apa. Urusan istrimu tidak bisa Shopee, tidak apa-apa, tidak bisa Shopee online. Yang bermasalah ketika istrimu itu tidak bisa sholat. Makanya memilih istri itu juga sebagaimana yang kita kaji sebelumnya, ada beberapa kriteria yang harus kita kedepankan. Dalam kitab Qurratul Uyun di awal-awal kita ngaji, bagaimana sosok kriteria istri yang baik, suami yang baik. Nah, seperti itu. Paham ya? Yes. Kemudian waqala Abu Syekh Abu Ali Ibnu Khajaw rahimahullah, wallahu a'lam bis-shawab. Kita